kita itu bukan berbuat baik, rajin gereja, baca Alkitab supaya kudus, bukan. Tapi karena kita bergerak dari kekudusan Allah. Kita sudah dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Sehingga kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemerdekaan kepada kemerdekaan. Amin. Tadinya saudara disebut orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam namanya. Jadi disebut saudara orang berdosa bukan karena saudara buat dosa, tapi karena ada Adam yang tidak taat kepada perintah Allah. Tetapi sama seperti demikian, kita disebut orang benar kenapa? Karena ketaatan satu orang, kita menjadi orang benar. Siapa itu? Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur buat kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Kami perkatakan Yesus, kami mengingat Yesus. Bapa, firman-Mu disampaikan, terjadi pemulihan di jemaat-Mu. Terjadi kesembuhan di tubuh anak-anak-Mu. Terjadi terobosan, terjadi mujizat ketika berita Yesus disampaikan di dalam nama Yesus. Dengan kuasa kesembuhan, dengan kehidupan daripada Yesus mengalir di tempat ini. Di dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya dipulihkan, semuanya mendapat pemulihan kasih karunia daripada Tuhan. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat worship team. Ya, sebenarnya sudah sangat luar biasa kita diberkati. Kita akan tutup doa. Oh enggak ya. Oke. Terima kasih buat Pak Gembala memberikan saya kesempatan di stage yang luar biasa ini untuk menyampaikan berita kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat dulu, tidak kebetulan ya Tuhan juga berbicara kepada saya, speak Jesus. Amin. Perkatakan Yesus di dalam hidup saudara, maka segala sesuatu selesai. Mari kita lihat. Ya. Kita akan bahas ya dua hal, jalan yang lama dan jalan yang baru. Ya, ada istilah lagu sekolah minggu waktu kita dulu anak-anak, apa? Ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Tapi kita ambil versi Alkitabiahnya sesuai dengan firman Tuhan, ada jalan yang lama. Jalan yang lama apa yang dimaksud? Pelayanan yang memimpin kepada kematian. 2 Korintus 3 ayat 7. Sama-sama Bapak Ibu kita baca. 1, 2, 3 ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikianlah kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini sedikit dasar daripada jalan yang lama. Nanti jalan yang baru lebih spesifik, perkataannya langsung di situ dikatakan bahwa Yesus telah membuka jalan yang baru, yaitu oleh darahnya sendiri. Amin. Saudara sudah siap? Haleluya. Kita akan buka di Lukas pasal yang ke-7. Mari kita sama-sama buka, Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan. Ya, ayat yang 36. Kita akan baca bergantian saja biar Bapak Ibu kebagian berkatnya. Haleluya. Kalau udah Pak Meltari semangat, saya lebih semangat lagi di sini. Ya, udah hilang grogi saya jadinya. Oke. Ayat 36 di sini dikatakan orang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 37.
38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Terakhir, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Balik ke ayat 39. Ayat 39, dengar. Dikatakan begini, Bapak Ibu yang terkasih, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentulah ia tahu orang ini siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Tentulah ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Bapak Ibu, ini ceritanya bahwa kita lihat tadi si Simon membandingkan bahwa ini orang berdosa. Sementara Yesus langsung bilang, Simon, aku mau ngomong sama mu loh. Nah, itulah diumpamakan ada yang 5, ada yang 50 dinar. Dan kalau kita melihat ya, sebenarnya kebenaran ini adalah bicara utang itu adalah tentang dosa saudara dan saya. Saudara sering menganggap saudara lebih baik dari si A atau si B. Padahal di dunia ini tidak ada satu orang pun dosanya sedikit. Kalau kita baca ayat selanjutnya, orang yang diampuni sedikit akan mengasihi sedikit. Dan orang seperti ini tidak ada. Kita semua diampuni sangat banyak. Kita yang orang yang patut dimurkai, dihukum Allah, dimurkai Allah, dibinasakan. Itulah bagian saudara dan saya. Namun Simon menganggap, kenapa kok seandainya dia nabi, kalau dia memang nabi dia akan tahu. Saudara, sering sekali kita bandingkan diri kita kepada orang lain. Si A, si B, si C. Bahkan si A jatuh. Ketika dia jatuh kita bilang, wah dia lagi jatuh itu. Katakanlah dia lagi lagi bayar pakai uang nggak dibayar-bayar, contoh jatuh kita bilang kan, udah lewat jatuh tempo. Lihat ke depan Bapak Ibu, nggak ada yang di samping saudara. Sering sekali kita bandingkan, bahkan ada yang jatuh, contoh dia mencuri atau merampok, kita bilang dia jatuh. Tanpa sadar setiap hari kita jatuh loh. Status kita sebenarnya tiap hari adalah orang-orang yang jatuh, yang patut dimurkai Allah tanpa Kristus. Kenapa? Ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak bersuka cita, ketika kita katakan setiap hari, panas sekali lah Batam ini. Dosa saudara. Dan dosa itu sama dosa membunuh. Kita mau bawa di standarnya Kristus. Waktu saudara bilang, aku kan gak membunuh kayak dia. Siapa bilang? Firman Tuhan katakan, waktu engkau membenci salah satu saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh. Udah banyak yang kita bunuh. Saya pun udah banyak yang saya bunuh. Banyak sekali. Di depan saya ada AS. Saudara juga. Amin. Waktu saudara katakan, aku kan gak berzina.
Siapa bilang? Firman Tuhan katakan ketika engkau melihat film drakor ya, yang cewek-cewek khususnya kan. Cewek-cewek dulu lah. Karena saya cowok. Jadi ganteng kali, ganteng gitu kan. Pasti menginginkan sesuatu. Dosa, berzina. Standar firman Tuhan. Demikian juga waktu cowok melihat wanita yang body high, seksi dan lain-lain. Saudara dikatakan berzina. Jadi dengan mengikuti standar firman Tuhan. Tak ada satu orang pun kita yang selamat. Tidak ada satupun. Sama seperti Simon. Dia menganggap dirinya lebih baik. Makanya Yesus menegur dia. Simon, apakah kau pikir dosamu lebih sedikit daripada orang berdosa ini? Tuhan mau bilang begitu. Karena dia membandingkan aku kan gak seperti dia. Siapa bilang? Saudara, kita ini tanpa Yesus semua adalah orang yang patut dimurkai Allah. Tak ada yang lebih baik. Jadi sehingga kita melihat, iya ya samanya aku ternyata. Setiap hari bisa jatuh dalam dosa. Ketika saudara komplain tentang A, tentang B, tentang istrimu, tentang suamimu, tentang berkat, tentang gaji yang terlambat. Atau apapun itu, tentang panasnya matahari. Saudara masuk di dalam kriteria orang yang patut dimurkai Allah. Bahkan kalau kita lihat apa tadi standar hukum Taurat yang kita baca, kita sudah mati oleh hukum Taurat. Bapak Ibu kita harus tahu hukum Taurat itu baik dan kudus. Kita lihat ayatnya. Kita kembali ke slide. Satu lagi. Bapak Ibu kita sama-sama menerima berkat Allah. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Roma 7 ayat 9b sampai 10. 1, 2, 3. Akan tetapi dosa sebaliknya dan perintah yang seharusnya membawa pada hidup. Ternyata jadi hukum Taurat. Lanjut. Jadi Taurat adalah dan perintah itu benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya. Haleluya. Saudara, hukum Taurat itu baik dan kudus. Mari kita tarik yang baik, yang kudus. Apa itu? Saudara baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin perpuluhan, rajin berbuat baik. Tapi kalau itu, gara-gara itu saudara harapkan saudara supaya dikasihi Tuhan, supaya dibenarkan Tuhan. Gara-gara itu saudara berharap aku rajin berdoa supaya dikuduskan. Maka inilah dia, saudara adalah orang-orang yang patut dikutuk. Saudara adalah orang-orang yang mati. Karena kita dibenarkan, dikuduskan karena pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan saudara dan saya. Ada amin. Jadi tidak ada lagi yang kau banggakan, saudara banggakan tentang dirimu, tentang diri saya. Tak ada. Semua kita baik, semua kita lakukan itu semua karena Yesus. Jadi tak ada lagi. Jadi kita ikuti standar Yesus. Sehingga kita melihat satu yang lain adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Adalah orang yang pulihkan Allah. Adalah orang yang dicintai Allah. Ada amin. Karena ini bahaya sekali, nanti kita bahas saudara. Sampai Tuhan mengatakan bahwa itu adalah kekejian bagiku, katanya begitu. Oke, jadi di sini kita melihat dari beberapa ayat tadi bahwa kita ini adalah orang-orang terhutang. Hutang kita itu adalah ya dari hukum Taurat atau dosa. Jadi kita adalah orang-orang yang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sekalipun kita melakukan segala yang baik tadi, rajin beribadah segala macam, ketika kita harapkan supaya kita rajin beribadah supaya diberkati, enggak. Saudara diberkati bukan karena rajin ibadah, karena Yesus sangat baik kepada saudara. Saudara dikasihi, diampuni, dikuduskan, ditebus, bukan karena kebaikan saudara. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Dia telah menebus kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika saya dan saudara masih berdosa, Dia menebus kita. Apalagi sekarang, setelah kita ditebusnya, kita akan dibelanya, kita akan dikuduskannya, kita akan dijagainya, dilindunginya. Amin. Jadi status kita sebagai orang yang di luar Tuhan, ya kita harus firm ini, kita harus benar-benar yakin, jangan nanti duduknya itu nggak pas.
Status kita harus kita benarkan benar-benar di tempat, di posisi yang benar. Kalau enggak repot saudara. Jadi di luar Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dikutuk, ya, orang-orang yang patut dimurkai Allah, ya, di mana kita contoh seringkali kita berpikir kita lebih baik atau kita berpikir kita selalu mengeluh dengan satu dan lainnya atau tidak mengampuni. Ya kalau saudara jujur masih susah juga mengampuni saudara. Jangan lihat kiri kanannya. Terus kita mengutamakan diri kita sendiri. Kalau kita lihat sekecil apapun dosa, saya mau kasih tahu. Mungkin saudara bandingkan seperti Simon. Aku kan enggak seperti dia. Tanda kutip dia kan perempuan yang terkenal di kota itu, perempuan tunasusila. Dia bandingkan dengan ini. Padahal dosa sekecil apapun upah dosa adalah maut. Tak ada waktu saudara, tak ada tempat saudara untuk selamat. Tidak ada sedikit pun. Belum lagi dosa keturunan ketiga dan keempat. Kita ini orang-orang yang dihukum, kalau bicara dosa kita ini tak bisa lepas dari hukuman. Kenapa? Dosa, Tuhan bilang aku akan mengingat dosa ini dan aku akan menghukum keturunanmu sampai keturunan ketiga dan keempat. Bayangkan saya aja dosa saya aja tak tertanggung. Tapi saya harus menanggung dosa bapak saya, bapaknya bapak saya, bapaknya saya. Artinya apa? Tak ada tempat saudara untuk selamat. Tak ada. Belum lagi saudara disebut orang berdosa bukan karena buat dosa. Tapi karena satu orang yang tidak taat. Siapa namanya? Adam. Dari segi mana saudara selamat? Jadi tidak ada tempat bagi saudara dan saya banggakan kebaikanmu, kekudusan. Tak ada. Kita itu bukan berbuat baik, rajin gereja, baca Alkitab supaya kudus. Bukan. Tapi karena kita bergerak dari kekudusan Allah. Kita sudah dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Jadi kita bergerak dari sini. Kita dikuduskan sehingga kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemerdekaan kepada kemerdekaan. Amin. Itulah yang benar sesuai standar firman Tuhan. Jadi kita tidak campur adukan lagi. Ya, karena sering sekali kita berdoa kayak gini, Tuhan, kuduskanlah kami. Layakkanlah kami Tuhan. Ini orang terima Yesus apa enggak? Karena ketika saudara terima Yesus, doa gini tidak boleh. Ini menghina, ini kekejian bagi Tuhan. Nanti kita baca ayatnya ya. Karena Paulus juga katakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Padahal ayat sebelumnya dikatakan di situ dikatakan bahwa hukum Taurat, semua peraturan aku tidak bercacat. Tapi apa katanya? Siapakah yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh berdosa ini? Bayangkan selevel Paulus mengatakan demikian. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang dia banggakan tentang dirinya. Tidak ada. Padahal dia menulis kitab perjanjian baru itu 75%, 3/4. Tapi dia katakan, aku tidak layak. Siapakah yang akan menyelamatkan aku dari tubuh yang celaka ini? Gimana lah saudara dengan saya? Amin. Ya, jadi oke, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita tanpa Kristus, kita adalah orang-orang yang berdosa, jatuh dalam dosa setiap hari. Jadi waktu kita lihat orang gagal kita akan, oh ya kita doakan dia. Bukan menjadi menghakimi. Kita doakan si A si B. Kenapa? Setiap kita jatuh kok setiap hari. Jatuh ketika komplain dengan anak, ketika komplain dengan sekolah, ketika komplain dengan hari terlalu panas, hujan terlalu dingin, saudara bilang, saya juga bilang begitu. Panas sekali, baru sebentar aja panas, belum lagi sekian ratus apa gitu kan. Amin. Oke, kita langsung ke, ya. Jadi inilah status kita atau identitas kita sebelum terima Yesus. Kita sama-sama orang berdosa, kita tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita adalah orang durhaka, kita adalah orang terkutuk. Kita adalah orang-orang yang sudah mati karena hukum Taurat. Kita adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Oke, kita harus paham ini. Kenapa? Kita harus samakan perspektif cara pandang kita
sesuai firman Tuhan. Kita buka, lanjut di terus. Lanjut, next. Ya, ini dia. Mari kita samakan perspektif atau cara pandang kita sesuai firman Tuhan. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Sekali lagi saudara, lebih kuat. 1, 2, 3. Membenarkan, mempersalahkan, kedua-duanya adalah kekejian. Sekarang saudara dan saya ini orang apa? Orang benar? Ada orang benar di sini? Oh, cuma 1, 2 orang. Ada orang benar di sini? Kok takut saudara? Saya mau kasih tahu. Sering sekali kita bilang, aku tidak layak. Tuhan kuduskan kami. Tuhan layakkan kami. Sementara saudara sudah terima Yesus. Tahu itu di mata Tuhan, itu suatu kekejian. Saudara yang sudah Dia kuduskan, saudara menganggap tidak cukup darah Kristus menebus saudara. Sementara Dia tebus dan Dia duduk di surga. Kenapa? Sudah selesai. Tak perlu lagi Dia turun. Sementara kenapa saudara bilang masih saudara seakan-akan posisimu masih balik lagi seperti orang berdosa. Hei, itu suatu kekejian bagi Tuhan. Ketika saudara berpikir aku tidak layak. Apakah aku orang benar? Atau saudara bilang Tuhan kuduskan kami. Itu suatu penghinaan dan kekejian di mata Tuhan. Sama halnya ketika orang Farisi menganggap mereka orang benar. Itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Saudara, kebenaran kekudusanmu bukan karena apa yang saudara buat. Ini harus paham, nanti kita bahas. Kebenaran dan kekudusan saudara dan berapa lama saudara dikuduskan. Itu hanya karena pengorbanan anaknya, darahnya yang tercurah. Tidak ada hubungan dengan apa yang saudara dan saya buat. Jadi saudara tidak akan pernah lagi berdoa, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Sampai air mata berjatuhan, air ingus semuanya air keluar. Makanya saudara kok masih takut? Siapa di sini orang benar? Oh masih ada yang belum? Saudara, kiranya saudara menangkap kebenaran Allah. Kenapa? Kalau saudara tidak yakin dengan pasti posisimu. Apa kata firman Tuhan? Di situ ada berkat orang benar. Bagaimana saudara menerima berkat orang benar kalau saudara tidak yakin bahwa saudara orang yang benar yang dibenarkan Allah. Orang yang salah tapi dibenarkan Allah. Orang yang berdosa tapi dibenarkan Allah. Orang yang jatuh tapi diangkat Tuhan. Bukan karena saudara dan saya baik. Tapi karena Yesus begitu amat sangat baik. Amin. Makanya dikatakan aku diselamatkan oleh iman karena Kristus Yesus. Bukan karena saudara baik. Ya, jadi saya berharap tidak ada lagi jemaat Tuhan di tempat ini berdoa, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Itu kekejian di mata Tuhan. Kenapa? Saudara sudah kudus selama-lamanya. Amin. Saleleng dileleng nah forever. Mungkin saudara perlu bukti. Kita lihat. Next. Ini dia. Jalan yang baru. Apa itu jalan yang baru? Jalan yang hidup oleh darah Yesus. Tadi kita katakan bahwa your name is healing, your name is power, your name is life. Namamu adalah kesembuhan, namamu adalah kuasa, namamu adalah kehidupan. Dan aku bersorak nama yang kudus yaitu siapa? Yesus. Haleluya. Amin. We speak Jesus. Kita perkatakan Yesus dalam hidup saudara. Kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 19, 21, 23 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi sekarang kita sudah penuh keberanian, ngapain? Masuki ke dalam tempat kudus karena darah Kristus. Ia telah membuka jalan baru. Apa jalan baru itu? Jalan yang hidup bagi kita melalui tabirnya. Tabir yaitu dirinya sendiri. Makanya waktu setelah dia finish katanya selesai. Bait Allah tabir, bait suci Allah terbelah menjadi dua. Tak ada lagi pemisah antara saudara dengan Bapa di surga. Tidak ada.
Kalau dulu ada dosa dan kesalahanmu. Tapi setelah Yesus mati, tidak ada lagi pemisah. Saudara dengan Bapa sudah diperdamaikan. Reconcile. Diperdamaikan oleh darahnya. Bukan karena kebaikan, bukan karena kerajinan saudara gereja, bukan. Tapi karena saudara tahu saudara ditebus. Saudara akan tiap hari menangis seperti perempuan itu tadi. Menangis bukan karena menyesali dosa. Menangis karena begitu menyadari betapa baiknya Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Bahkan dia tumpahkan minyak yang paling wangi. Kalau kita bahas di situ secara konteks. Itu butuh gaji 1 tahun beli minyak sebotol wangi itu. Tapi dia tumpahkan. Karena dia pikir tidak ada apa-apaannya ini. Dibandingkan dosaku yang banyak tadi telah ditebus. Demikian juga saudara dan saya ketika menyadari anugerah Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup saudara, melihat betapa banyaknya dosaku diampuni, aku yang patut dimurkai, dihukum Allah tetapi aku ditebus oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, darahnya anaknya diberikan. Setiap hari saudara akan menangis, bersyukur kepada Tuhan, Bapa terima kasih engkau sungguh baik. Tidak ada waktu saudara untuk komplain, tidak ada waktu saudara untuk bersungut-sungut, tidak ada waktu saudara untuk nyalakan siapapun, bahkan nyalakan Tuhan. Tidak ada. Kenapa saudara sadar aku orang yang tak layak tapi dilayakkan Tuhan. Jadi tak ada lagi kata-kata Tuhan layakkan kami, layakkan kami. Seakan-akan saudara nggak tahu firman Tuhan. Tapi saya berharap sehari ini saudara sudah tahu firman Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata itu muncul. Kenapa? Karena kata-kata itu ketika saudara katakan Tuhan layakkan kami, itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Itu menghina pengorbanan Yesus di kayu salib. Ada amin Bapak Ibu? Masih mau lanjut? Masih kuat? Pak Meltari gak jauh lagi, saya ketakut jadinya. Udah pergi? Udah hilang Bapak itu. Oke lanjut, next. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dan juga karena tidak disunat secara lahir ya, sama-sama Bapak Ibu. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya pada salib. Saudara dahulu kita mati karena pelanggaran kita. Tapi apa katanya? Dia telah hidup ya dan oleh karena tidak disunat secara lahir telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara berapa dosa yang diampuni? Segala, sude, dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa masa depan. Kenapa? Dia tidak perlu kembali lagi dari surga menjadi manusia disalibkan. Enggak, sudah selesai. Kedatangan yang kedua untuk menjemput saudara dan menghakimi dunia. Dia tidak perlu datang kedua kali disalibkan, habis itu datang lagi ketiga disalibkan. Enggak, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi yang dihapuskan, dosa yang dihapuskan itu segala dosa. Semuanya. Ada amin? Amin dong firman Tuhan. Ya, amin nih. Karena itu akan menjadi bagian saudara. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diampuni total. Tak diingat-ingat, makanya Tuhan katakan aku bersumpah. Tidak mengingat kesalahan dan pelanggaranmu lagi. Yesus pun sudah bersumpah. Dosa kawan, dosa si dia, atau dosamu sendiri. Banyak juga loh dosa sendiri pun kita tidak ampuni diri kita. Banyak. Padahal Tuhan bilang, aku telah mengampuni nakku. Semua kesalahanmu, pelanggaranmu telah kuampuni. Sehingga saudara berjalan mulai saat ini penuh dengan kemenangan. Kenapa? Karena selama ini kena tipu daripada Kristus. Saudara iblis katakan kau tidak layak, kau kurang berdoa, kau kurang kudus, kau gak rajin gereja. Gak ada hubungannya dengan kasih Tuhan. Gak gereja pun saudara, tetap Tuhan mengasihimu. Tapi karena saudara sadar kasih Tuhan, wah lama kali hari Minggu, kayak gitu dia. Lama kali kakak. Pengen mau datang sama kakak ini terus. Lama kali homesel, begitu dia. Gak sabar dia menanti mau dengarkan berita kasih karunia Tuhan yang radikal itu. Amin. Haleluya. Saya semangat sekali saudara. Bicara Yesus ini semangat saudara. Apalagi saudara jarang-jarang saya diundang di sini. Ya saya ngomongnya tempat lain jadinya. Sebenarnya hari ini juga saya diundang.
Cuman udah keburu Bapak Gembala bilang, kalau enggak saya udah di Batu Haji. Ya Pak Gembala, Pak Tulus, Siombing mengundang saya. Sama-sama Siombing, ya nggak mungkin saya ini kan. Ya udah. Bapak itu paling tulus sedunia. Jadi ya udahlah saya bilang, Pak gimana ya Pak, saya udah di sini, udah ada jadwal sama Pak Gembala disuruh. Oke lah, ya lain kali ya. Lain kali Pak Saud kata, oh siap. Ya, amin. Oke, di sini dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang. Tadi apa yang dibahas Tuhan Yesus waktu Simon dengan perempuan itu adalah hutang. Hutang apa? Hutang dosa maksudnya. Banyak hutang kita. Tapi dia sudah bayar. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Segala. Dan menghapuskan surat hutang itu. Sudah dihapuskan. Makanya dia bersumpah. Aku tidak mengingat dosa dan kesalahanmu lagi. Amin. Maka itu kita penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Sehingga saudara tidak ada lagi istilah, aku takut ke gereja, nanti gereja goyang. Atau nanti ini, enggak. Karena orang berpikir di luar sana Tuhan itu menghakimi, Tuhan itu akan menghukum. Enggak. Tuhan itu begitu mengasihi saudara. Bahkan dia mati saat saudara dan saya lagi berdosa, masih berdosa. Apalagi sekarang. Haleluya. Kita ayat Efesus. Belum. Sabar. Efesus 1, 2, 3 ya. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pertanyaannya, seberapa kayanya penebusan Tuhan Yesus di dalam diri kita? Ya, jadi seberapa kaya? Kalau kita lihat bahasa aslinya, kita nggak usah bahas ya, di bahasa Yunani itu adalah tensis duratif. Artinya apa? Pengampunan secara terus menerus. Bahkan dosa yang belum kita buat. Makanya dosa kita dosa yang masa lalu. Dosa masa lalu maksudnya apa? Bukan berarti saudara lebih tua dari Yesus. Maksudnya waktu saudara belum terima Yesus. Itulah dosa masa lalu. Dosa masa sekarang waktu saudara sudah terima Yesus. Dan dosa masa akan datang. Itu duratif. Jadi artinya diampuni terus menerus. Makanya dikatakan, aku telah mengampunimu segala dosamu. Dan dia tidak perlu datang kedua kali untuk mengampuni, untuk disalibkan. Enggak perlu. Kenapa? Sudah dibayar lunas. Lanjut. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang benar. Ini tadi, dudukan saudara, status saudara itu harus firm, pasti dan harus tahu benar-benar. Tadinya saudara disebut orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam namanya. Jadi disebut saudara orang berdosa bukan karena saudara buat dosa, tapi karena ada Adam yang tidak taat kepada perintah Allah. Tetapi sama seperti demikian, kita disebut orang benar, kenapa? Karena ketaatan satu orang, kita menjadi orang benar. Siapa itu? Kristus Yesus. Amin. Baca lagi. Next. 1, 2, 3 ya. Dia yang tidak mengenal, udah makin dikit anak Tuhan. Telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita. Saudara, dia enggak berdosa tapi dibuat menjadi dosa karena kita. Jadi ditanggungkan semua dosa pemberontakan kita. Makanya di salib itu bicara kekudusan. Di salib, di kayu salib itulah, anggap di sini ada salib. Di salib itulah Yesus di situ. Segala dosa dan murka Allah ditumpahkan kepada Yesus. Segalanya. Kekudusan Allah telah dipuaskan. Kalau kita bicara kekudusan Allah itu berbicara apa? Sekecil apapun dosamu harus dihukum. Tapi semua segala dosa itu sudah dibayar lunas di kayu salib. Makanya dikatakan it is finished. Sudah selesai. Udah lunas be. Udah lunas saudara. Utang saudara pun udah lunas. Amin. Ya, utang yang lain pokoknya utang semua bayar lunas. Utang dosa apalagi. Ibrani 9 ayat 28. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang.
Sesudah itu ia tidak akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya apa? Cukup satu kali pengorbanan saja. Menanggung dosa saudara dan saya cukup. Jadi hendaklah kita firm, kita benar-benar yakin posisi kita. Sehingga kita tidak pernah lagi bilang, Tuhan lihatlah aku yang kucing kurap ini, yang kurang kudus. Enggak pernah lagi, kuduskan kami Tuhan. Enggak pernah lagi saudara. Itu saudara menghina karya Yesus, itu kekejian bagi Tuhan. Kita lanjutkan, next. Udah mau habis ini Bapak Ibu, tenang saja. Oh kita lanjut. 1, 2, 3. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dia mempersembahkan satu kali untuk selamanya. Habis itu apakah? Setelah selesai, ngapain dia? Duduk sebelah kanan Allah Bapa dia duduk sebelah kanan. Terus apa katanya? Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Untuk kapan? Untuk berapa lama? Selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Makanya dikatakan Ibrani 10 ayat 10 itu dikatakan, oleh kehendaknya inilah ia menguduskan sekali dan selama-lamanya. Dan dikatakan di sini disempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bagaimanakah mungkin saudara berani membilang, Tuhan kuduskan aku? Itu suatu kekejian di mata Tuhan. Bagaimanakah mungkin saudara masih berani membilang, Tuhan layakkan aku? Tuhan sudah layakkan. Berarti saudara mempertanyakan pengorbanan Yesus, menghina pengorbanan Yesus kayu salib. Makanya saudara akhirnya tidak menikmati berkat orang benar. Kenapa? Karena saudara tidak firm, tidak benar-benar yakin dengan pasti. Saudara sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah diampuni selama-lamanya. Dikuduskan, diampuni, dibenarkan selama-lamanya. Amin. Inilah berita kasih karunia yang radikal yang perlu saudara pegang. Sehingga dari situlah saudara akan mengalami, apa katanya, nama Tuhan yang kudus. Mengalami kuasa nama Yesus, pemulihan, kesembuhan dari nama Yesus. Ada kehidupan dari nama Yesus. Karena bicara kasih karunia itu bukan suatu pengajaran. Itu adalah suatu pribadi. His name is Jesus. Kasih karunia bicara Yesus sendiri Bapak Ibu. Tidak ada, tidak lain. Itu adalah Yesus. Jadi saudara biar tahu pasti posisi kita di dalam Tuhan. Ada haleluya. Saya semangat sekali, bisa 1 hari pun bisa. Lanjut. Soalnya kata Pak, ya ini udah sampai dia keuntungan, udah untung kita. Tadi rugi, yang awal tuh jalan yang lama kita rugi, ini jalan yang baru kita untung. Apakah keuntungannya setelah kita mengetahui kebenarannya? Yang pertama, hidup damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah hidup damai. Sudah diperdamaikan oleh anaknya Yesus Kristus. Sudah diperdamaikan. Sudah damai kita. Tak ada lagi murka kemarahan Tuhan kepada kita. Tak ada. Makanya dikatakan dia juga jadi pembela kita. Waktu kita melakukan kesalahan besok atau ke depan. Waktu Allah mau menghukum kita. Dia bilang, aku udah mati bagi dia. Dialah imam besar kita dan pembela kita. Haleluya. Kedua, sadar akan Kristus. Sadar Kristus. Ibrani 10 ayat 2. Sebab, sama-sama Bapak Ibu. Masih semangat kayaknya. 1, 2, 3. Sebab jika hal itu mungkin. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Setelah disucikan. Jadi saudara tidak ada lagi bahas. Ini Tuhan kekuranganku, ini dosaku, ini dosa dia. Enggak. Saudara hanya bahas kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan di dalam hidup saudara. Tak ada waktumu lagi untuk membahas kekurangan dosa-dosamu itu. Kenapa? Sudah dihapus. Tuhan sudah menghapus dan bahkan dia bersumpah tidak akan mengingat dosa dan kesalahan kita.
Saudara coba-coba ingat, kan repot ini. Sehingga saudara ibarat bangsa Israel, saudara ini banyak anak Tuhan muter-muter di padang gurun. Muter-muter di pengertian atau di perjanjian lama. Hidup di dalam perbudakan hukum Taurat. Yang menganggap dirinya kurang kudus, kurang benar, kurang suci, kurang apa lagi? Ya kurang-kurang lah pokoknya. Ya, sementara kita itu sudah akhirnya kita menyadari akan Kristus, akan apa yang telah Kristus buat. Bahwa aku anak yang dikasihi Allah. Aku yang sudah ditebus diampuni Bapa. Sehingga kita hidup di dalam kemenangan. Makanya dikatakan Roma 5 ayat 17, ya, orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Artinya kelimpahan kasih karunia dan kelimpahan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Artinya apa? Dia selalu bercerita tentang Yesus. Tak ada yang lain. Hanya cerita kebaikan dan anugerah tentang Yesus. Ada, amin. Jadi hidup saudara hanya cerita Yesus. Speak Jesus. Be shout the holy name. The name is Jesus. Kita berteriak nama yang kudus. Yaitu Yesus namanya. Amin. Di dalam Yesus ada kuasa, ada pemulihan, ada kehidupan. Sehingga saudara hidup namanya. Hidup saudara itu penuh hidup dan berkuasa. Udah, ini terakhir, belum, ya 1-2 lagi. Yang ketiga, berani meminta kepada Tuhan. Makanya dikatakan di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang keempat, keuntungan yang keempat. Yakin dengan pasti bahwa setiap doa dijawab Tuhan. Kenapa kita sudah diterima dikuduskan? Akhirnya kita yakin doa kita dijawab. Dari mana ayatnya? 1 Yohanes 5 ayat 15. Sama-sama yang semangat. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Markus 4 ayat 11 atau ayat 14 berapa? Dikatakan begini. Jika kamu yakin apa yang kamu minta kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Ini sama ini. Ini sama ini. Jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Akhirnya kita mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa, meyakini iya aku anaknya Tuhan. Aku anak yang dikasih Tuhan. Penuh confident, penuh kepercayaan diri. Bapak terima kasih. Sekolah aku luar biasa. Bapak terima kasih keluarga aku luar biasa. Bapak terima kasih teman hidupku luar biasa. Bapak terima kasih pelayananku luar biasa. Bapak terima kasih anak-anakku ini menjadi orang-orang yang perkasa di bumi sesuai firman-Mu. Enggak ada amin. Amin. Saudara berani memperkatakan segala sesuatu Tuhan akan buat. Yesus akan buat bagimu. Itulah namanya speak Jesus. Perkatakan Yesus. Kenapa? Ada kuasa di dalam nama itu. Lanjut, next. Kesimpulan, kan semangat saudara. Yes, kesimpulan. Apa itu jalan baru? Jalan yang hidup. Yang pertama, saudara itu dikuduskan, dipisahkan. Apa arti dipisahkan? Dipisahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara posisinya sudah di terang yang ajaib. Jangan balik lagi ke gelap-gelap. Tapi sekalipun saudara balik ke kegelapan itu, tetap saudara adalah anak terang. Karena terang saudara tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa. Karena status saudara adalah anak Yesus, tak bisa besok anak siapa, si peongon, anak si peongon. Gak bisa. Sekali dikuduskan saudara selama-lamanya. Bahkan dia yang menyempurnakan selama-lamanya yang Ia kuduskan. Yang kedua selanjutnya. Apa? Dari penyakit. Belum. Coba. Langsung habis. Ya. Langsung mau selesai dia kata. Penyakit ya. Apa itu jalan baru kita yang dari ya sakit penyakit semuanya sejak manusia jatuh dalam dosa. Sekarang kita di posisi kesembuhan. Kesehatan kita sehat, kita sembuh. Amin. Kita yang dari miskin, kekurangan sekarang hidup dalam kelimpahan. Amin.
Kita yang dikutuk sekarang adalah orang-orang yang diberkati. Artinya apa? Kita sehat, panjang umur, kaya raya dan sentosa. Ya, kita yang tadi tidak layak dilayakkan. Kita yang tadi tidak berkenan sekarang berkenan. Dan oleh sebab itu karena kita tahu kita berkenan di hadapan Tuhan, segala doamu akan dijawab. Haleluya. Yang terakhir. Masih ada ya? Dar. Ini dia. Speak atau perkatakan Yesus. Yang pertama, sehingga saudara setiap hari mengatakan, aku dibenarkan oleh iman karena Kristus Yesus. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Ya sepanjang inilah, ya kan? Terus, aku orang kudus, dibenarkan Allah, diampuni dan dilakukan. Aku diberkati, hidupku penuh keberuntungan. Ya, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidupku. Aku sudah pulih, disembuhkan oleh darah Yesus. Aku tidak sadar lagi akan dosa kesalahanku. Aku hidup damai sejahtera dengan Allah. Aku telah dilayakkan berkenan di hadapan Allah. Amin. Sehingga setiap hari saudara itu apa namanya? Setiap hari saudara hanya sadar akan Yesus. Ya, shout the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Namamu yang kudus, namamu adalah kuasa. Namamu adalah kesembuhan. Namamu adalah kehidupan. Setiap hari saudara mengalami pemulihan, kuasa, kehidupan daripada Tuhan. Mengalir dalam hidup saudara. Dar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat PLM Rumah Doa Tanah Perjanjian. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur kebaikan buat anugerah-Mu. Kami berbicara, kami bersorak-sorak nama yang kudus itu yaitu Yesus. Nama-Mu ada kesembuhan, pemulihan, ada kuasa. Terima kasih Bapak, kami telah menerima kebenaran-Mu. Kami telah menerima Tuhan kekudusan-Mu. Kami dikuduskan, dibenarkan bukan karena kebaikan kami, tapi karena apa yang telah Tuhan buat di kayu salib. Bapak terima kasih buat cinta-Mu itu. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang telah ditabur di hati pemikiran kami. Engkau telah materaikan juga dengan darah-Mu, dengan roh-Mu Bapa, sehingga itu akan bertumbuh berbuah banyak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi mulai hari ini juga. Karena kami berjalan dalam kasih karunia-Mu yang radikal itu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam sekalian berdoa mengucap syukur semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.